Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi ke mata kuliah. Pada mata kuliah kali ini, kita akan masuk ke dalam transformasi digital. Untuk transformasi digital, beberapa revolusi industri yang pernah kita lalui dan hingga sekarang, diantaranya seperti ini. Dari industri 1.0, 2.0, industri 3.0 hingga industri 4.0 ataupun 4.0 yang hingga sekarang yang telah kita rasakan ya teman-teman. Nah, ini adalah untuk revolusi industri yang pertama yaitu 1.0 yaitu revolusi industri. Satu ini dimulai ditemukannya mesin uap ya oleh James Watt pada tahun 1764. Nah, kriteria di dalam revolusi industri 1 ini berdampak pada pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk yang biasanya dilakukan oleh tenaga hewan ataupun tenaga manusia sudah mulai digantikan dengan beralihnya menggunakan mesin tenaga uap. Ini adalah contoh dari revolusi industri yang pertama yaitu 1.0. Kemudian untuk revolusi industri yang kedua itu diawali dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faraday dan Maxwell ya sehubungan dengan penggunaan kekuatan antara sistem magnetik dengan sistem elektrik yang menggerakkan mesin produksi ataupun mesin proses di dalam suatu produksi serta ditemukannya ban berjalan yang digunakan dalam proses misalnya perakitan di berbagai industri ya sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar. Salah satu contohnya adalah lahirnya era elektrik ya. Jadi zaman revolusi industri 2.0 ini lahirlah era elektrik. Kemudian di revolusi industri 3.0 ditemukannya internet dan komputer yang mempengaruhi pola komunikasi, peredaran informasi di dalam masyarakat, juga temuan mengenai robot yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses perakitan, namun masih dikontrol ya oleh operator. Dengan demikian bergeser ke era otomatisasi. Ini adalah salah satu contoh dari revolusi industri 3.0. Di revolusi industri 4.0 terjadi ketika robot yang terkoneksi dengan sistem komputer dilengkapi dengan algoritma ya yang dapat belajar ataupun mengontrol robot itu sendiri tanpa input dari operator. Yang dikenal istilah zaman sekarang yaitu adalah dengan namanya AI yaitu Artificial Intelligence ya seperti ini. Ini adalah salah satu contoh dari revolusi industri 4.0. Nah, ada lagi di revolusi 4.0 diantaranya adalah Internet of Things ya ataupun IoT ya yang merupakan suatu konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antara manusia. IoT sendiri itu merupakan sebuah sistem ya yang menggunakan berbagai perangkat komunikasi ya, mekanis serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Seperti contoh halnya, misalkan ada yang namanya aviary ya yang menggunakan IoT untuk memberi pakan ikan secara otomatis. Jadi memberikan makan ikan secara otomatis itu tidak melalui operator lagi yaitu menggunakan IoT seperti ini. Ada lagi di revolusi industri 4.0 itu mengenai big data. Yaitu big data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Berikut beberapa penyedia layanan yang termasuk ke dalam penggunaan teknologi big data di Indonesia ya, diantaranya misalkan Sonar Platform, Picos Platform, Warung Data, dan Databot. Nanti bisa dicari sendiri nih untuk teknologi big data yang digunakan di Sonar Platform hingga Databot. Seperti ini adalah salah satu revolusi industri 4.0. Ada lagi salah satu di revolusi 4.0 yaitu AR ya, menggunakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara dua dunia maya, dua dimensi dengan benda tiga dimensi yang ada di dalam sebuah lingkungan nyata.
Kemungkinan memproyeksikan ya benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu yang nyata. Seperti halnya chatbot serta pengenalan wajah ataupun yang lebih dikenal dengan face recognition seperti ini. Ini adalah salah satu dari contoh revolusi industri 4.0. Ada lagi mengenai cyber security, yaitu sebuah upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack ya, itu ancaman. Jadi cyber attack sendiri merupakan segala jenis ya tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan ataupun confidentiality ya, integritas serta ketersediaan atau availability sebuah informasi. Ini adalah salah satu revolusi industri 4.0. Ada lagi mengenai AI ya, teknologi yang kelima dalam pengembangan yang terdiri ataupun yang terjadi di revolusi 4.0. Ya, merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia, yaitu kecerdasan buatan. Ada lagi mengenai additive manufacturing, yaitu merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri ya, dengan kemajuan era teknologi saat ini dengan berkembangnya era digital, gambar ataupun desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata seperti ini. Ini adalah revolusi di industri 4.0. Ada lagi mengenai simulasi, merupakan bentuk perwakilan nih dari operasi waktu-waktu. Nah, simulasi ini teknologi ini digunakan untuk optimalisasi kinerja ya mengenai teknik keselamatan, pengujian serta pelatihan. Nah, ada lagi mengenai sistem integrasi, yaitu merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Ada lagi mengenai cloud computing, yaitu merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengolahan data maupun aplikasi ya. Dengan adanya cloud computing, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual seperti ini. Ya, kemudian ada lagi dampak revolusi industri 4.0. Di sini ada positif dan negatifnya ya, untuk dampaknya. Untuk dampak positifnya yaitu kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya ya, teman-teman ya. Kemudian dampak positifnya yaitu efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantikan ataupun menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Dan dampak yang ketiga, dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, dampak positifnya peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan yang namanya tenaga ahli manusia dalam mengoperasikannya. Di sebelah kanan adalah dampak negatifnya, yaitu lebih rentan terhadap serangan cyber, terus adanya butuh biaya yang besar dalam investasi alat-alat serta pekerja. Kemudian yang ketiga adalah dampak revolusi industrinya, negatifnya adanya urbanisasi ya, di mana meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Kemudian dampak negatif yang keempat berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah yang besar ya, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Kemudian contoh penerapan industri 4.0. Yang pertama, misalkan salah satu contohnya adalah e-commerce. Dengan seiring berjalannya waktu serta perkembangan teknologi dan infrastruktur logistik ya, industri e-commerce ini menjadi sangat menjanjikan. Kemudian yang kedua adalah contoh penerapan industri 4.0, itu agregator layanan, yaitu dimulai dari agregator properti, transportasi, layanan kesehatan, sehingga reksadana ya. Semua hal ini ataupun hal tersebut dapat diakses melalui sentuhan jari ataupun gadget yang kamu miliki. Yang keempat, pembayaran secara digital. Itu pembayaran digital ini tumbuh dengan pesat karena memberikan kemudahan serta keamanan bagi penggunanya dalam melakukan transaksi. Dan yang terakhir, contohnya penerapan industri 4.0 memberikan pengalaman belajar yang berbeda.
jika kita bandingkan dengan pendidikan pada umumnya, yaitu kursus online ya. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan industri 4.0 dari e-commerce, agregator layanan, pembayaran digital, hingga kursus online. Baik, demikian untuk materi transportasi digital, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.